Oke, selamat sore teman-teman. Udah pada berkegiatan semua ya, insya Allah ya semuanya. Hari ini pada ngapain nih? Udah apa aja yang udah dilakuin? Terus kira-kira di hari ini ada list keinginan yang udah tercapai apa belum nih? Nah teman-teman, di live IG kali ini aku mau bahas satu buku yang beberapa waktu lalu aku lihat di giveaway gitu. Terus masih belum penasaran kan, kayaknya aku yang nggak kurang main gitu kan, kurang update, jadi nggak tahu. Orangnya Allah, nggak banyak omongnya. Sorry, di mute. Wait for a minute. Oke, kita udah nyeting kayak gitu. Kalau di buku, oh ya, tadi cerita sampai di ini ya, di buku. Jadi di salah satu di Instagram gitu kan ada yang giveaway kayak gitu. Cuma pas itu masih asing gitu kan bukunya, di akunya gitu masih asing bukunya, dan kukira ya ini, tapi cukup menarik sih judulnya itu Sekolah Biasa Aja. Emang lagi butuh bacaan juga, bacaan tambahan. Habis itu pas main ke Rumah Literasi Indonesia, di raknya itu covernya kok mirip sama kayak buku yang di Instagram itu, pikirku. Judulnya Sekolah Biasa Aja ini teman-teman. Penulisnya itu Toto Raharjo. Pas itu agenda VCB, jadi voluntary capacity building. Terus bilang kan ke Kak Hikmah, salah satu founder LLI gitu kan, Kak Hik, aku mau baca buku itu gitu kan. Akhirnya aku baca nih di halaman pertama. Ternyata Sekolah Biasa Aja ini ngobrolin tentang salam, yaitu Sanggar Anak Alam. Oh, hai Mbak Kris. Lanjut ya, hai Mbak Kris yang lagi ada di Probolinggo apa Pasuruan nih. Nah, buku ini bercerita tentang salam gitu, Sanggar Anak Alam, dan yang bikin aku kaget ternyata ada di daerah Yogyakarta gitu. Dan dulu aku nggak tahu itu kemana aja. Aku coba zaman masih belajar di kota itu, aku tahu kayaknya aku bakalan mengunjungi gitu. Jadi pas baca beberapa halaman di sini, dan terus habis itu aku cari di Instagramnya kan, Instagramnya Sanggar Anak Alam. Oh kayaknya aku perlu belajar ke sana kayak gitu. Maklum kalau aku kan produk pendidikan yang apa ya, zaman lama gitu kan. Pendidikanku tuh kalau misalkan kita belajar perkalian ya caranya menghafal kayak gitu. Tapi kalau di kan sekarang kita udah Merdeka Belajar gitu kan. Aku kenal Merdeka Belajar sendiri itu sebenarnya pas
ada di SLB Mata Hati kayak gitu. Jadi konsep Merdeka Belajar itu aku mengenalnya pertama kali di SLB Mata Hati. Terus habis itu sama Umi Ufa dikenalkan dengan Umi sebagai pendamping guru penggerak, dan akhirnya ngobrol, oh ini sekolah kita banget kayak gitu. Akhirnya terus juga bertemu dengan teman-teman di Rumah Literasi Indonesia, bertemu dengan ngobrol sama Kak Hikmah, yang itu ya belajar itu yang penting adalah bagaimana belajar itu bermakna, mengembangkan anak, bukan orientasi pada kurikulum yang baku. Tapi sebenarnya bukan anak yang ngikutin kurikulum, tapi kurikulum yang ngikutin anak kayak gitu kan. Jadi kurikulum itu sebenarnya kayak acuan yang itu bisa fleksibel disesuaikan dengan anak kayak gitu. Cuma bukan pada akhirnya pada penerapannya, karena aku masih baru ya, newbie gitu kan, belajar tentang ini, jadi perlu banyak belajar lagi. Oke, back to the topic, kesanggaran anak alam kayak gitu. Di halaman-halaman pertama ya ini bahas tentang salam kayak gitu-gitu. Terus habis itu di halaman di halaman tentang cara pandang, judulnya itu ini bukan sekolah biasa saja, yang penulisnya Nur Fauzi Rahman. Oke, saya membuka naskah pengantar ini dengan cuplikan sajak W.S. Rendra, Songgok Jagung. Bacain ya. Songgok Jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Mulai kerasa nggak? Jadi ya, lanjut ya untuk interpretasinya itu kembali ke masing-masing. Yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Ini W.S. Rendra menuliskan pada tahun 96 ya teman-teman. Kalian usia berapa gitu? Kalau aku masih bocil banget, ngomong kayaknya juga belum bisa gitu kan. Sangat bocil gitu kan, masih balita, masih di bawah 2 tahun. Tapi sudah melewati 1000 hari pertama sebagai sosok manusia. Di sini sebenarnya dari sajak Rendra tentang Songgok Jagung di sini tuh kritisi tentang pendidikan ya, bahwa ya jika pendidikan itu hanya mengajarkan tentang textbook, tentang menghafal, tapi tidak pada intisari apa yang dia hafal alias kehidupan gitu. Aduh, Bisma kamu ketawa nyebelin. Oke. Jika pendidikan itu tidak mengajarkan bagaimana cara hidup, tapi hanya belajar tentang textbook atau menghafal saja, jatuhnya ya dia tidak akan punya kemampuan bertahan hidup kayak gitu, karena intisari kehidupannya tidak tersampaikan gitu. Kalau terus teman-teman, bukankah sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih kan kayak gitu? Oke. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Siapa sih yang disasar dalam pendidikan itu? Itu yang masih bertanya-tanya gitu kan. Pendidikan itu kan ngobrolin tentang manusia kan. Pelakunya adalah manusia, yang diberikan perlakuan itu juga adalah manusia, dan impactnya nanti harapannya itu juga untuk manusia kayak gitu, bukan hanya untuk benda mati gitu kan. Iya kak, apa kak? Iya kakak Nina. Aku lagi bahas tentang salam kak, Sanggar Anak Alam. Bukan bahas tentang salamnya, tapi baru baca gitu kan. Terus tertarik untuk mengulas halaman-halaman pertama sih kak, belum nyampe halaman pertama. Halaman awal, belum sampai di halaman 1, 2, 3. Kalau di sini banyaknya di awal
bukunya itu tentang kritisi pendidikan sih, lebih banyaknya bagaimana manusia itu di pendidikan itu hanya diolah sebagai produk pegawai kayak gitu. Terus kayak nggak jauh beda pendidikan dengan training kerja kayak gitu. Bahkan lucunya adalah kayak somehow tuh hampir kayak buat apa ya aku belajar ini kayak gitu. Itu anak-anak bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa anak-anak bertanya-tanya buat apa aku belajar ini? Kan sebenarnya berarti anak tidak paham kayak gitu. Harusnya anak paham dong kalau misalkan dia belajar 1+1 fungsi buat dia apa kayak gitu. Bisa jadi itu dikarenakan kalau kita ngomongin level komunikasi tuh, komunikasinya nggak setara sehingga nggak nyampe poinnya gitu. Sebenarnya dari belajar 1+1 kita bisa belajar banyak hal gitu. Kita bisa belajar tentang naik tangga, kita bisa belajar turun tangga, kita bisa belajar bawa motor, kita bisa belajar mengendarai mobil gitu kan, mengendarai motor maksudnya, bukan bawa motor. Terus kita juga bisa bikin program di laptop, atau kita sederhananya kita bisa membeli sesuatu dengan sesuai, atau kita menjual sesuatu dengan sesuai jumlahnya itu, dari sesederhana 1+1. Tapi konsep maknawinya itu loh teman-teman yang masih hilang kayak gitu kalau dari apa yang teman-teman orang-orang katakan ya di Merdeka Belajar kayak gitu, penggeraknya gitu. Terus di Salam ada ini, aku baru baca kemarin itu sih. Jadi kalau di bahasannya Sanggar Anak Alam ini mereka akan bahas tentang Ki Hajar Dewantoro ya, juga bahas tentang Ki Hajar Dewantoro. Oke, di poin selanjutnya setelah bukan sekolah biasa aja, itu judulnya Sekolah yang Memerdekakan. Penulisnya adalah Muhammad Subari. Ya benar, kita tahu 1+1 bisa pakai main Mobile Legend. Oke, thanks Tri. Di judul ini aku membacain sedikit. Kelihatannya ketika mulai memiliki dalil pendidikan yang mewujudkan, bunyinya sekolah yang baik hanya mengantarkan anak didik untuk menjadi diri mereka sendiri. Mengantarkannya pun tak perlu jauh-jauh, tiap anak sudah membawa bakatnya masing-masing. Dalil ini bukan hanya menyangkut metode pendidikan, melainkan juga sistem yang utuh dan komprehensif mengenai arah pendidikan, kemana anak hendak dibawa. Guru memfasilitasi kebutuhan anak untuk menapak di jalur kehidupan yang bisa membuat mereka menjadi diri sendiri. Tekanan utamanya jelas, anak diantarkan atau ditemani dalam perjalanannya untuk menjadi pribadi yang merdeka. Di awal-awal itu kayak sempet nggak sih kalian mikir kayak aku, seperti yang aku pikirkan gitu. Sebenarnya formula pendidikan sendiri, formula belajar sendiri itu tidak ada yang baku, karena semuanya itu bakalan balik ke kata tergantung anaknya, disesuaikan dengan anaknya dan kemampuan kita. Kalau aku sendiri di pendidikan khusus gitu kan, ya aku ketemu satu anak belajar lagi dan berasa kayak how stupid I am gitu kan. Betapa bodohnya aku yang masih belum bisa mengenali kebutuhan dia kayak gitu. Dan memang begitu adanya. Jadi belajar. Jadi memang belajar bukan hanya anak yang tumbuh, tapi guru juga bertumbuh. Oke, ceritanya apa? Gimana masalah ortu yang ngelesin yang bukan bidang si anak? Itu balik lagi ya ke orang tua. Jadi kalau ngomongin ngelesin tuh bakalan ngomongin prestasi gitu ya, Tri. Itu bakalan ngomongin ekspektasi orang tua itu kan pasti anaknya baik, anaknya prestasi, anaknya ini. Dan sebenarnya ekspektasi itu berawal dari keinginan orang tuanya kan. Dia ingin anaknya begini. Itu bisa kita kembali lagi gitu. Bisa jadi kadang harapan atau keinginan orang tua itu adalah keinginan dirinya yang terpendam di masa lampau yang itu tidak terwujud. Kayak misalkan melihat, wah enak ya kalau misalkan seseorang itu berprestasi gitu, makanya aku pengen anakku berprestasi, aku lesin gitu. Tapi kalau aku sendiri secara pribadi les itu dulu zaman aku sekolah itu beban moral bagi aku gitu kan. Kita sudah belajar di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian les. Kalau misalkan itu
tidak sesuai dengan keinginan anak, pada suatu saat nanti tuh anak bisa jenuh. Aku ngerasain sih, aku pernah jenuh belajar gitu, belajar sesuatu yang itu buat apa sih aku belajar ini, kayak gitu. Itu akan menimbulkan kejenuhan buat anaknya. Jadi better buat orang tua sih kalau menurutku kenali dulu anaknya itu sukanya apa, minatnya apa, kemudian apakah anak itu akan merasa terbebani jika dia ditambahin les atau gimana. Penting juga orang tua ngelihat fase perkembangan anak, usia sekarang, usia ini kan gak lucu ya, nggak lucu sih sebenarnya, tapi jadi lucu. Sering kutemui bahwa anak TK itu dilesin membaca, padahal usia 7 tahun ke bawah itu adalah usia bermain, yang harusnya mereka bebas bermain sepuasnya, mengeksplor gitu. Dan baiknya di usia itu adalah penanaman karakter. Nah ini nanti kita melebar nih bahasanya. Aku mau bahas buku Salam, ini tuh bahas yang lain ya. Aku mau nunjukin ini tau temen-temen, judulnya itu nanti kalau ngomongin tentang kecenderungan anak, ngomongin pendidikan anak tuh aku pingin invite Kak Kris ngobrolin tentang bagaimana sih anak belajar. Iya Kak Kris, berharap bisa ngundang Kris. Bener, mulai karena gak terkonsep, pikirnya ngobrol gitu kan, biar di kepala agak sedikit cerah, jadi obrolannya gak ngalir, tidak mengalir pada jalur, suka nyambung. Oke. Di halaman pertama judulnya adalah Sekolah dan Taman. Di halaman sebelumnya itu ada quotes kata-kata gitu. Jagat raya laboratorium bagi pembelajar yang serba ingin tahu. Sekolah dan taman. Hai Mas Eko. Sekolah layaknya semacam oasis, seperti tempat teduh dan sumber air di tengah padang pasir untuk melepas lelah. Mestinya sekolah merupakan tempat di mana orang-orang dapat memuaskan dahaga keingintahuannya, mewujudkan impian-impian dan imajinasi kekaryaannya. Sekolah bagaikan taman. Membuka buku ini, saya ingin mengajak Anda membayangkan sekolah sebagai suatu taman, dan kelak pada waktunya kita akan melihat bahwa sesungguhnya praktik pembelajaran itu idealnya dilakukan dalam suasana mirip suasana taman. Oke. Mbak Kris, aku ngebooking kamu ya, kapan-kapan kita diskusi ini Unlin. Oke, jadi kalau di halaman pertama ini harusnya nih pembelajaran itu dilangsungkan dalam suasana yang mirip suasana taman. Nah teman-teman, suasana taman tuh kayak apa sih? Nah, kalau misalkan kita ke taman tuh healing, terus bahagia, lepas, bebas yang menyenangkan lah intinya. Suasana taman itu kan menyenangkan. Nah harapannya itu gitu, jika pembelajaran sekolah dan taman, ya emang sekolah harusnya menyenangkan. Sebuah pembelajaran, sebuah materi nih, kayak kita saat kita melakukan hal-hal yang kita sukai, itu akan lebih mudah masuk ke otak kita gitu kan. Nah, misalkan aku suka baca novel gitu kan, contohnya aku suka baca novel, dan seriously hampir semua novel yang aku baca aku masih hafal alurnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Oh ya, benar tadi di taman itu ada cilok, ada yang jual balon, dan aku suka, makanya taman itu membawa kebahagiaan kayak gitu. Terus ada temanku yang dia itu sukanya masak gitu, dan dia nggak suka belajar limit, belajar logaritma, dia nggak suka gitu. Tapi di bidang dia masak, saat dia bikin masakan tuh teman-teman, dia bisa mengkreasikan tomat jadi bunga gitu. Aku nggak bisa itu, karena meskipun katanya gini, ya kamu nggak bisa karena kamu nggak latihan gitu, nggak belajar. Tapi kalau menurutku, aku nggak passion di sana. Jadi hasilnya sebagus-bagusnya aku bikin, sebagus-bagusnya aku latihan, masih bagusan dia gitu. Tuh.
Jadi saat suasana itu menyenangkan, pembelajaran itu akan lebih mudah diserap oleh anak. Jadi kudu mulai dari mana dong belajarnya? Kudu mulai dari apa yang dia suka dong. Ya, ada yang suka game, bisa tuh belajar melalui game bisa. Tapi apa yang kita sukai ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Sama kayak aku baca novel kebanyakan juga tidak baik. Makanya temanku namanya Mbak Pak Ijun itu suka komen kalau misalkan aku kebanyakan baca novel. Biasanya itu kalau di online, apalagi aku tuh bisa baca sampai 5 novel sehari, dan itu pasti dia tegur karena too much, nggak baik gitu. Bacain ya selanjutnya. Taman pasti tidak seperti penjara yang mengungkung, membelenggu, serta membuat manusia tak lagi memiliki harapan. Untuk membekali kita berimajinasi tentang taman ini, saya ingin mengajak Anda melihat dan mempelajari 3 sosok manusia besar yang pernah dilahirkan di dunia. Ini menurut penulis ya. Tagore, Ki Hajar Dewantara, dan Julius Nyerere. Kita akan mulai memasuki kisah 3 orang ini. Dunia, khususnya khalayak susastra, mengenal nama Tagore, bernama lengkap Gurudev Rabindranath Tagore, sebagai penyair agung India. Tetapi tahukah kita bahwa selain seorang penyair, ia sesungguhnya juga seorang guru? Mari kita lihat sejenak apa yang dilakukan Tagore di bidang pendidikan. Pada penghujung 1901, Tagore mendirikan ashram Santiniketan di kawasan Bengal Barat, India, bersama 5 murid, termasuk anak tertuanya dan 5 orang guru. Tagore mengembangkan lembaga pendidikan ini. Melintasi waktu sahabat ini, kini Santiniketan telah bermetamorfosis menjadi Universitas Internasional Visva Bharati, sebuah universitas yang memiliki cita-cita mempertemukan kultur timur dan barat demi membangun perdamaian dunia. Sejumlah alumninya tuh ada Indira Gandhi, terus ini Indira Gandhi ini peraih Nobel teman-teman. Terus ada Amartya Sen, itu alumnus universitas yang cikal bakalnya dirintis oleh Tagore. Jadi ada satu kisah nih ya, dari kisahnya Tagore, yang ada seorang kepala sekolah yang dikenal sangat disiplin datang berkunjung ke Santiniketan, tempatnya Tagore ngajar gitu kan. Kemudian begitu menjejakkan kaki di halaman sekolah, serta merta wajah sang kepala sekolah tuh nampak terperanjat bercampur kesal. Ia melihat seorang murid Tagore tengah memanjat sebatang pohon, dan kemudian dengan santainya menjuntaikan kakinya di salah satu cabang sambil membaca. Seakan mengerti pikiran tamunya, Tagore berkata pada sang kepala sekolah itu, "Masa kanak-kanak adalah satu-satunya masa di mana orang bebas memilih antara satu cabang atau bangku sekolah. Haruskah saya melarang anak itu menikmati hak istimewanya? Hanya karena saya seorang pria dewasa tak pantas melakukannya." Jadi, iya kan, masa kanak-kanak kalau kita udah gede, kita naik pohon sembarangan tuh kan kayak gitu kan. Tapi masa kanak-kanak mereka suka gitu. Dan apakah kita harus melarang hanya karena kita seorang yang dewasa dengan alasan yang tidak jelas, tidak sopan, tidak sesuai? Belajar itu harus di bangku. No, enggak kayak gitu. Setelah melihat si anak belajar ilmu tanaman di dalam kelas, barulah sang tamu tampak lega. Jadi pas ngelihat ada murid, ternyata ada juga nih murid di sekolahnya Tagore yang belajar itu di ruang kelas, dan suka gitu kan si kepala sekolah ini. Dan dia sangat yakin bahwa ilmu pengetahuan tentang pohon yang murid di dalam kelas ini terima itu lebih berharga dibandingkan pengalaman pribadi anak yang naik pohon itu gitu. Padahal bagi Tagore, anak yang naik pohon itu dia memetik pembelajaran secara alamiah. Ia sedang belajar melatih kepekaannya. Murid-murid Santiniketan secara naluriah telah memperoleh ilmu fisionomi
pohon. Jadi dia kan belajar langsung ya, menyentuh langsung pohon. Kemudian dia juga belajar memanjat pohon. Itu berhitung loh teman-teman. Itu ada kemampuan analisis di sana. Apakah kalau aku menginjak yang ini aku akan jatuh atau tidak? Di situ ada pertimbangan. Di situ ada proses untuk memutuskan sebuah keputusan. Terus dia juga akan menimbang nih, kira-kira kalau aku injak dahan yang ini patah nggak ya, kuat nggak ya menyangga tubuhku. Secara sederhana dia melakukan perhitungan di sana. Matematik itu udah ada tuh di situ, matematik, dia belajar matematik. Kemudian gini, dan apakah anak yang di dalam kelas tidak belajar? Anak yang di dalam kelas itu juga belajar, cuma pengalaman belajarnya lebih banyak anak yang langsung melakukan. Teman-teman pernah dengar frasa ini nggak? Aku melihat, aku lupa ya. Aku mendengar, aku lupa. Kenapa aku jadi lupa? Aku lupa. Udah itu ininya. Untuk hari ini kita belajar itu dulu tentang pengalaman belajar yang bermakna. Oke, aku kasih waktu berapa menit ya buat Q&A. 2 menit Q&A, sok atau yang mau Q&A question, silakan yang mau bertanya atau ngasih kritik saran yang bangun, it's okay. Mbak Kris, kamu masih stay banget, ya Allah, so sweet banget Mbak Kris. Jadi my partner Bapak Ijun nggak ada di sini, terus aku bikin siaran sendiri. Biasanya kalau ada Pak Ijun kan siarannya sama Pak Ijun. Oke, 2 menit. Sambil itu aku mau baca. Apaan? Membahas hal yang berancu. Saya lagi pingin. Pernah gak sih Mbak Kris mikir ini? Kan kita lagi ngembor-ngemborin nih Merdeka Belajar, kemudian anak itu belajar dengan cara yang berbeda-beda gitu kan. Yang kemarin telepon 2 jam, wah gila, macam seminar baik 2 jam. Waktu itu Mbak Faiz juga cerita katanya kalian teleponan 1 jam juga kan sebelum VCB itu. Terus aku bilang, kalian gitu, aku gak diajak. Jadi aku mau bilang apa ya tadi, kok lupa. Kenapa ke situ pemikirannya? Yang mana? Ini mulai nggak nyambung nih. Oh iya, gue punya sesuatu nih Bang. Wah, harus lihat banget sih. Masalah belajar, oh iya, Merdeka Belajar, masalah belajar. Lupa. Jadi gini teman-teman, seberapa bebas kita berkreasi tentang pembelajaran anak, kemudian seberapa kadang tuh gini, bebas yang kita maksudkan, bagaimana kita mengajarkan kepada anak bebas yang bebas tapi bebas yang sopan gitu loh. Kita kan punya indikator nih, indikator sopan tidak sopan di masyarakat, dan indikator kita, kalau indikatornya itu manusia, hasilnya itu kan bakalan tergantung gitu kan. Bisa jadi bagi manusia yang ini sopan, bagi manusia yang itu nggak sopan gitu kan. Atau bisa jadi bagi manusia yang ini itu hal yang normal, bagi manusia yang itu disebutnya itu melanggar norma gitu kan. Jadi kalau menurutku bebas itu harus berbatasan. Bebas itu tetap memiliki batasan. Koridornya itu apa? Koridornya itu ya agama kita masing-masing kayak gitu. Pasti tiap agama punya kan koridornya. Nah kalau di Islam sendiri menurutku sudah sangat jelas mana yang hak dan yang batil. Jadi bebas belajar bukan berarti melewati norma-norma yang berlaku. Salah gak sih kalau mengajarkan anak bagaimana cara belajar sendiri? Kamu lagi galau kok, belajar sendiri gimana belajar sendiri? Mandiri maksudnya. Kalau ngomongin konsep mandiri sih memang harus diajarkan dari kecil, sesederhana pakai sepatu.
bagaimana anak bisa ahli memakai sepatu kalau misalkan tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar gitu sih. Jangan didobrak, ngapain dobrak-dobrak, sakit nanti tangannya kalau dobrak-dobrak, badannya sakit. Mending ya nggak usah didobrak, dilakuin, ditunjukin. Harus menunggu. Udah jam berapa ini? Wah, udah lewat 2 menit. Oke, teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya, berbagi pikirannya. Kayaknya masih emosi. Jangan emosi. Inhale, exhale. Ambil nafas, jangan emosi. Oke. Kayaknya masih aku bakalan nerusin baca Sanggar Anak Alam, terus nanti bakalan ngobrol lagi ya tentang Salam ini, bukunya Salam, buku sekolah biasa aja, nanti akan dibandingkan dengan buku lain mungkin. Sampai jumpa.